Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari serta melakukan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan di kampus kita yang tercinta. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi kepribadian dan sikap dalam olahraga, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rekde angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Adapun yang pertama itu definisi kepribadian. Menurut Dorlan pada tahun 2012, kepribadian merupakan pola khas seseorang dalam berpikir, merasakan dan berperilaku yang relatif, stabil dan dapat diperkirakan. Sedangkan menurut Weller pada tahun 2005, kepribadian merupakan jumlah total kecenderungan bawaan atau herediter dengan berbagai pengaruh dari lingkungan serta pendidikan yang membentuk kondisi kejiwaan seseorang dan mempengaruhi sikapnya terhadap kehidupan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian merupakan ciri khas seseorang dalam berpikir, bertindak, berperilaku dengan berbagai pengaruh yang dibawanya seperti lingkungan pendidikan maupun keturunan. Menurut Purwanto pada tahun 2006 terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian antara lain. Yang pertama itu faktor biologis. Faktor biologis merupakan faktor yang berhubungan dengan keadaan jasmani atau sering pula disebut sebagai faktor fisiologis seperti keadaan genetik, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, kelenjar-kelenjar, saraf, tinggi badan, berat badan, dan sebagainya. Kita mengetahui bahwa keadaan jasmani setiap orang sejak dilahirkan telah menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan. Yang kedua yakni faktor sosial. Faktor sosial yang dimaksud di sini adalah masyarakat, yakni manusia-manusia lain di sekitar individu yang bersangkutan, termasuk juga ke dalam faktor sosial adalah tradisi-tradisi, adat istiadat, peraturan-peraturan, bahasa dan sebagainya yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Sejak dilahirkan, anak telah bergaul dengan orang-orang di sekitarnya dengan lingkungan yang pertama adalah keluarganya. Dalam perkembangan anak, peranan keluarga sangat penting dan menentukan bagi pembentukan kepribadian selanjutnya. Yang ketiga yakni faktor kebudayaan. Perkembangan dan pembentukan kepribadian pada diri masing-masing orang tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan masyarakat di mana seseorang itu dibesarkan. Beberapa aspek kebudayaan yang sangat mempengaruhi perkembangan dan pembentukan kepribadian antara lain, yang pertama itu nilai-nilai atau values. Di dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai hidup yang dijunjung tinggi oleh manusia-manusia yang hidup dalam kebudayaan itu. Untuk dapat diterima sebagai anggota suatu masyarakat, kita harus memiliki kepribadian yang selaras dengan kebudayaan yang berlaku di masyarakat itu sendiri. Yang kedua yakni adat dan tradisi. Adat dan tradisi yang berlaku di suatu daerah di samping menentukan nilai-nilai yang harus
ditaati oleh anggota-anggotanya, juga menentukan pula cara-cara bertindak dan bertingkah laku yang berdampak bagi kepribadian seseorang. Yang ke-C itu pengetahuan dan keterampilan. Tinggi rendahnya pengetahuan dan keterampilan seseorang atau suatu masyarakat mencerminkan pula tinggi rendahnya kebudayaan masyarakat itu. Bagian D yaitu bahasa. Di samping faktor-faktor kebudayaan yang telah diuraikan di atas, bahasa merupakan salah satu faktor yang turut menentukan ciri-ciri khas dari suatu kebudayaan. Bagian E, milik kebendaan atau material possessions. Semakin maju kebudayaan suatu masyarakat atau bangsa, makin maju dan modern pula alat-alat yang dipergunakan bagi keperluan hidupnya. Selanjutnya yakni definisi sikap. Sikap atau attitude adalah pernyataan evaluatif bagi yang baik yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu atau peristiwa. Stephen dan Timothy pada tahun 2008. Hal ini mencerminkan tentang perasaan seseorang tentang sesuatu. Ada 3 komponen utama dari sikap itu sendiri. Yang pertama itu kognitif atau evaluasi. Kognitif atau evaluasi adalah segmen opini atau keyakinan dari sikap yang menentukan tingkatan untuk bagian yang lebih penting dari sebuah sikap. Yang kedua yaitu afektif atau perasaan. Perasaan adalah segmen emosional atau perasaan dari sebuah sikap yang menimbulkan hasil akhir perilaku. Yang ketiga yakni perilaku atau tindakan. Perilaku atau tindakan adalah sikap merujuk pada suatu maksud untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap sesuatu atau seseorang. Ada 3 komponen utama dari sikap, antara lain sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni menurut Sunario dalam Puspita pada tahun 2013. Pertama itu menerima atau receiving. Menerima diartikan bahwa orang atau subjek mau memperhatikan stimulus yang diberikan oleh objek. Yang kedua merespon atau responding, memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau mengerjakan tugas yang diberikan. Lepas pekerjaan itu benar atau salah adalah berarti orang itu menerima ide tersebut. Yang ketiga yaitu menghargai atau valuing, mengajak orang lain untuk mengerjakan atau berdiskusi atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat 3. Yang keempat yaitu bertanggung jawab atau responsible, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu perkembangan dan perubahan sikap. Sikap dapat ditumbuh kembangkan dan dikembangkan melalui proses belajar. Dalam proses belajar tidak terlepas dari proses komunikasi di mana terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Jika sikap merupakan hasil belajar, maka kunci utama belajar sikap terletak pada proses kognisi dalam belajar siswa. Menurut Bloom dalam Suariat pada tahun 2009, serendah apapun tingkatan proses kognisi siswa dapat mempengaruhi sikap. Namun demikian, tingkatan kognisi yang rendah mungkin saja dapat mempengaruhi sikap, tetapi sangat lemah pengaruhnya dan sikap
cenderung labil. Pada taraf inilah memungkinkan sasaran didik memperoleh nilai-nilai kehidupan yang dapat menumbuh kembangkan keyakinan yang merupakan kunci utama untuk menumbuh dan mengembangkan sikap. Melalui proses akomodasi dan asimilasi pengetahuan, pengalaman, dan nilai ke dalam otak sasaran peserta didik, seperti pendapat Piaget dalam Suhariyat tahun 2009, pada gilirannya akan menjadi referensi dalam menanggapi objek atau subjek di lingkungannya. Cara pembinaan sikap. Pelatih dapat menetapkan sasaran dan tujuan yang akan dilaksanakan melalui latihan mental atau mental training. Berikut sistematika latihan yang dilatihan pendahuluan, latihan dasar, latihan mental, pemantapan, dan pembentukan konsep diri. Berikut cara-cara pembentukan mental. Yang pertama yaitu latihan pendahuluan. Secara garis besar, inti dari latihan pendahuluan mental training menurut Sudibyo pada tahun 2001 adalah menyiapkan mental kepribadian yang lebih mantap, jauh dari kemungkinan terjadinya konflik internal. Yang kedua yaitu menguatkan kondisi fisik dan mental, khususnya melalui latihan pernapasan dan relaksasi dan konsentrasi. Menyiapkan atlet agar lebih siap menerima beban mental dengan pemikiran positif dan perasaan positif terhadap diri sendiri dan lingkungan. Latihan dasarnya itu mental training merupakan kelanjutan dari latihan pendahuluan, yaitu lebih terarah untuk menanamkan landasan yang kokoh bagi perkembangan mental atlet. Yang ketiga itu latihan keterampilan dan penguatan mental. Meningkat atau merosotnya kinerja atlet sangat ditentukan oleh kesiapan mental atlet, dan selanjutnya juga ditentukan oleh ketahanan mental atlet. Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap, yaitu yang pertama, pengalaman pribadi. Dasar pembentukan sikap adalah pengalaman pribadi harus meninggalkan kesan yang kuat. Sikap mudah terbentuk jika melibatkan faktor emosional. Yang kedua yaitu kebudayaan. Pembentukan sikap tergantung pada kebudayaan tempat individu dibesarkan. Yang ketiga, orang lain yang dianggap penting atau significant others, yaitu orang-orang yang diharapkan persetujuannya bagi setiap tingkah laku dan opini kita. Orang yang tidak ingin dikecewakan, yaitu dan yang berarti khusus. Seperti itu. Hubungan kepribadian dan sikap dalam olahraga. Terdapat banyak pendapat mengenai hubungan antara olahraga dan kepribadian seorang atlet. Atlet dianggap sebagai individu yang kompetitif dan agresif sesuai dengan hakikat olahraga itu sendiri. Sekalipun demikian, jelas bahwa melakukan olahraga secara teratur dapat berpengaruh khusus terhadap kepribadian seseorang. Berolahraga secara teratur dapat mengakibatkan efek-efek psikologis tertentu seperti perasaan nyaman dan segar atau wellness. Hari ini secara tidak langsung tentu berpengaruh terhadap tingkah lakunya sehari-hari, termasuk cara berinteraksi dan menampilkan diri dalam kehidupan keluarga ataupun di masyarakat.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dami. Aku kasih